Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Anak-anak semuanya, apa kabarnya? Hari ini, hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, kalian terjadwal belajar dari rumah. Sudah tahu mengapa harus belajar dari rumah? Ya, sesuai dengan surat edaran bahwa hari ini kakak kelas kalian yang kelas 6 sedang menempuh ujian ASPDBK. Ya, jadi di sekolah kita ya sedang ada ujian ASPDBK. Karena digunakan ujian, maka yang kelas 1 dan kelas 1 sampai kelas 5 belajar dari rumah, kecuali yang terjadwal ujian tahfidz. Nah, karena kalian hari ini terjadwal belajar dari rumah, maka Ustadz menyampaikan pelajaran kali ini menggunakan rekaman video. Semoga apa yang Ustadz sampaikan nantinya dapat kalian pahami dan tolong disimak baik-baik. Kalau ada yang penting jangan lupa untuk dicatat. Baik, Ustadz mulai untuk pelajaran kita. Ustadz akan menyampaikan terkait tema 8 yang diambil dari buku 3H ya, disiapkan bukunya ya. Prajamuda Karana ya, Pramuka. Nah, kita telah sampai pada subtema 4. Ustadz mulai pembelajaran hari ini dengan pertama-tama tidak lupa Ustadz mengingatkan untuk bersyukur kepada Allah atas karunia yang Allah berikan pada kita semua, sehingga hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat yang kita peroleh. Ya, salah satu bukti syukur kita adalah kita gunakan nikmat yang ada pada kita untuk beribadah kepada Allah. Ya. Tak lupa juga Ustadz mengingatkan untuk selalu bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau. Baik, langsung saja silahkan kalian buka buku 3H kalian pada bagian halaman 91 ya. Kita sudah masuk pada subtema 4, Aku Suka Berkarya. Baik, sudah dibuka ya halaman 91. Di sana kalian perhatikan ada sebuah gambar yang menggambarkan beberapa anak pramuka yang berkemah ya. Di sebelahnya ada tenda, kemudian di situ ada semacam karya. Pramuka itu memiliki jiwa yang suka berkarya. Pramuka banyak kegiatan yang harus diselesaikan dengan ide-ide cemerlang. Kegiatan pramuka dapat melatih kreativitas dalam berkarya, dan kreativitas yang terasah kita dapat membuat banyak karya yang berguna. Dibuka halaman 92 pada pembelajaran 1. Jadi di sini Ustadz tidak banyak menyampaikan apa yang isi dari materi tersebut. Silakan kalian Ustadz tugaskan untuk baca dari halaman 92 hingga halaman 106. Nah, di situ ada sebuah karya. Ya, coba kalian ciplak karya tersebut, kemudian kalian potong sesuai dengan garis potongnya, kemudian kalian susun. Itu akan menjadikan sebuah karya yang ya kalian bisa nanti perhatikan ya jadinya seperti apa. Ikuti aturan langkah-langkahnya, dan kemudian di situ ada teknik melipat, menggunting, dan menempel. Oh iya, ini juga termasuk materi seni budaya dan prakarya, yang mana
di ujian yang kalian akan hadapi nantinya, seni budaya dan prakaryanya adalah seperti ini juga, melipat, menggunting, dan menempel dengan membuat karya yaitu kotak pensil. Ya, sedikit menambah penjelasan, kalian belajarnya pada bagian, ya tadi Ustadz menyebutkan halaman 92 ya, kalian pelajari pada bagian ayo mengamati. Kemudian kalian baca seterusnya sampai pada halaman 98, itu tolong diperhatikan, ada ayo membaca, silahkan diperhatikan bacaan tentang denah rumah. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan tugas yang akan Ustadz berikan. Dan yang kalian baca berikutnya adalah bagian ayo berlatih, terutama soal yang nomor 1. Ustadz perjelas sekali lagi, kalian di rumah bacalah buku kalian, buku 3H itu dari halaman 92 sampai dengan halaman 107, khususnya pada bagian-bagian yang tadi sudah Ustadz sebutkan. Ya, bacaan-bacaan ini kalian baca dengan seksama. Dan yang ini. Nah, baik, Ustadz akan meneruskan kepada kertas yang Ustadz sudah siapkan ini. Ada sebuah cerita, silakan kalian baca ceritanya. Jadi Ustadz akan menampilkan seperti ini, kemudian kalian plus, tanda plusnya gitu ya. Kalian pencet tanda plusnya, kemudian kalian baca dari awal cerita sampai akhir cerita. Di situ diceritakan ada seseorang anak bernama Abi. Abi yang berkeinginan akan mengikuti acara sekolah, yaitu berkemah di sekolahnya. Nah, silakan dibaca kisah tersebut. Kenapa? Karena berikutnya akan ada penjelasan terkait tugas hari ini juga. Yuk, mulai dibaca dan di pause videonya. Kemudian Ustadz beri waktu 2 menit ya untuk memahami bacaan. Oke, sudah. Yang berikutnya, kalian buat sebuah soal yang berkaitan dengan bacaan tadi. Ya, Ustadz memberi contoh. Jika kamu adalah Abi, apa yang akan kamu lakukan untuk memastikan bahwa semua temanmu bekerja sama dalam mempersiapkan kemah? Berikan contoh aksi konkret atau contoh aksi yang nyata yang akan kamu lakukan. Kemudian bisa juga kamu menanyakan, bagaimana menurutmu Abi merasa bahwa penjelajahan bukan hanya tentang petualangan, tapi juga tentang belajar menghargai alam ya. Jadi dalam kisah tadi Abi berpikir bahwa berpetualangan itu bukan hanya sekedar jalan-jalan saja, tapi juga belajar untuk menghargai alam. Coba berikan alasanmu. Selain tadi Ustadz memberi contoh membuat sebuah soal dari bacaan yang sudah kamu baca, maka soal berikutnya adalah soal yang bersifat random. Kenapa Ustadz menyuruh kalian membuat soal random? Karena di sini Ustadz ingin kalian berpikir kritis, berpikir sesuatu yang di luar, ya ibaratnya out of the box gitu ya, di luar dari tema, tapi masih ada kaitannya dengan bacaan. Jadi kalau bacaan tadi dari awal sampai akhir itu ya, itu misalkan bertanya siapa nama tokohnya, maka singkat saja dijawab Abi, misalkan seperti itu, pertanyaan yang sesuai dengan bacaan. Nah, soal random di sini adalah soal yang masih ada kaitannya dengan bacaan, akan tetapi sedikit di luar konteks gitu ya. Nah, contoh soal random yang Ustadz di sini contohkan adalah, jika kamu diberi kesempatan untuk membawa satu barang kegiatan berkemah seperti Abi, apa yang akan kamu bawa dan mengapa demikian? Ceritakan pengalamanmu jika kamu berada di posisi Abi dan sedang menunggu untuk berkemah. Apa yang kamu rasakan dan bayangkan. Saya ulangi sekali lagi, soal random dari cerita Abi yang ingin berkemah di sekolah adalah diantaranya 1. Jika kamu yang mendapat kesempatan sebagaimana Abi gitu ya,
berkemah di sekolahan, apa yang akan kamu bawa dan mengapa kamu membawa itu. Nah, ceritakan juga pengalamanmu ketika kamu menunggu saat-saat untuk berkemah di sekolahan. Apa yang kamu rasakan? Apakah berdebar-debar, ingin cepet-cepet kemah dan seterusnya, gitu ya. Rasakan dan bayangkan bagaimana perasaannya. Nah, itulah contoh soal random. Ya, dari sini semoga kalian paham dari contoh yang Ustadz berikan, contoh bacaannya gitu, yang tentang Abi yang ingin berkemah di sekolahan, dan kemudian ada satu contoh soal yang terkait dengan bacaan, dan juga beberapa contoh soal random gitu ya, yang itu muncul dari pemikiran kalian sendiri gitu ya. Nah, maka dari itu, dari apa yang sudah kalian baca dari tugas Ustadz tadi halaman 92 sampai 107 ada beberapa bacaan. Di sana bacaan-bacaannya silahkan kalian pahami, yang kemudian buatlah sebuah soal yang sesuai dengan bacaan, yang kemudian kalian tuliskan. Besok hari Kamis kalian laporkan kepada Ustadz gitu ya. Selain tadi soal yang sesuai dengan bacaan, katakanlah sesuai bacaan halaman 92, kemudian bacaan halaman 98, kemudian bacaan yang ada di halaman Ayo Berlatih ini. Baik, dari bacaan-bacaan yang sudah kalian baca tadi, buatlah sebuah soal ya. Soalnya kamu buat sendiri, tapi kamu juga sudah memikirkan jawabannya ini sesuai dengan teks gitu ya. Kemudian ada juga satu soal random. Ya, tadi katakanlah membayangkan kamu yang berkemah, apa yang kamu persiapkan dan seterusnya. Itu soal random dari kalian. Itu kalau kalian masih kurang paham, coba tanyakan ke Abi dan Umi apa maksudnya soal random dari yang telah kamu baca ya. Semoga kalian pahami. Apabila masih kurang jelas, silahkan jangan malu-malu untuk bertanya kepada Ustadz. Silahkan bisa chat Ustadz ya, sampaikan pertanyaannya apa. Dan coba sebelum bertanya juga kalian ulang-ulang video yang telah Ustadz buat ini. Dan tadi Ustadz juga memberi bacaan ya, bacaannya kalian perhatikan kembali isi bacaannya, kemudian muncul soal-soal seperti tadi begitu. Setelah kalian benar-benar masih belum memahami, nah barulah bisa kalian chat atau langsung telepon Ustadz. Silahkan bertanya terkait tugas hari ini. Yang jelas tugas hari ini kalian kerjakan hari Senin dan Selasa, dan kemudian hari Rabu kalian ujian tahfidz, hari Kamis Ustadz minta kalian sudah menyelesaikan tugas tersebut, dan Ustadz akan kumpulkan dari apa yang sudah kalian buat. Sekali lagi, tugasnya adalah membuat satu soal yang berkaitan dengan apa yang sudah kamu baca dari halaman 92 hingga 107 itu ya. 92 hingga 107 kan di situ ada bacaan. Nah, kalian buat satu soal saja, tidak banyak gitu ya. Sesuai dengan yang kamu pilih, halaman yang kamu pilih. Katakanlah kamu memilih bacaan yang ini ya, yang berlatih halaman 107. Nah, dari bacaan itu buatlah sebuah, ini hanya contoh ya, tapi tadi boleh dari halaman yang tadi Ustadz sudah jelaskan. Nah, dari contoh ini saja misalkan kalian buat satu soal yang sesuai dengan bacaan dan satu soal random yang masih terkait dengan bacaan ini. Baik, semoga paham dan jelas. Ustadz tunggu karya kalian besok Kamis. Nah, untuk karya yang ini kalian bisa juga coba di rumah sebagai kegiatan kalian besok Selasa, silahkan. Ini tidak wajib sifatnya, tapi kalau kalian lakukan ya ini ada manfaatnya, yaitu menyiapkan diri kalian menghadapi ujian akhir semester pada pokok bahasan atau pada materi seni budaya dan prakarya, yaitu teknik melipat, menggunting dan menempel. Sekian saja untuk pertemuan kita hari ini. Ustadz cukupkan, banyak kurangnya Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri dengan doa khafaratul majelis, dan kita tutup bersama dengan doa khafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.